basis agroindustri dan lingkungan. Pengolahan sabut kelapa menjadi kokopit dan kokofiber. Anggota kelompok yang pertama Ahwadi Mastio, yang kedua Reynaldi Saputra, yang ketiga Diego Elnatan Van Garcia Sitompul. Selanjutnya, modal bisnis berkelanjutan membangun nilai dan pertumbuhan. Dalam presentasi ini, kita akan menjelajahi pentingnya model bisnis berkelanjutan dan bagaimana pendekatan ini menciptakan nilai jangka panjang serta mendorong pertumbuhan yang bertanggung jawab bagi perusahaan. Lalu, garis besar terdiri dari 9 komponen. Yang pertama, customer segment. Kedua, value proposition. Ketiga, channel. Keempat, revenue stream. Kelima, customer relationship. Keenam, key activities. Ketujuh, key research. 8, key partnership. 9, cost structure. Selanjutnya, customer segment. Pertama, petani dan pelaku hortikultura. Mereka membutuhkan kokopit sebagai media tanam yang efektif dan sangat ramah lingkungan untuk menggantikan tanah tradisional. Yang kedua, produsen kerajinan dan industri. Pelaku industri ini menggunakan coco fiber sebagai bahan baku untuk membuat berbagai produk seperti keset, matras, dan jok kendaraan. Yang ketiga, eksportir. Terdapat permintaan pasar ekspor yang besar untuk kokopit, terutama dari negara-negara seperti Jepang, Korea, dan Eropa. Lalu yang keempat, masyarakat peduli lingkungan. Individu dan komunitas yang mendukung pertanian organik dan produk berkelanjutan adalah target pasar yang relevan. Slide selanjutnya adalah value proposition. Yang pertama, solusi ramah lingkungan. Mengubah sabut kelapa yang dianggap limbah menjadi pupuk utama atau kokopit dan kokofiber untuk mengurangi pencemaran. Yang kedua, produk bernilai tambah. Sabut kelapa yang tidak berguna bisa diolah menjadi produk bernilai tinggi dengan inovasi sederhana. Yang ketiga, fungsi unggul kokopit. Kokopit memiliki kemampuan untuk menyerap dan menyimpan air, menjadikannya media tanam yang ideal. Yang keempat, produk serbaguna kokofiber. Kokofiber dapat diolah menjadi berbagai produk bernilai tambah seperti kerajinan maupun bahan industri. Channels, pemasaran online. Menggunakan platform e-commerce dan media sosial untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Yang kedua, kerjasama dengan distributor. Membangun kemitraan dengan distributor produk pertanian, industri, dan eksportir. Yang ketiga, partisipasi dalam pameran. Mengikuti pameran dagang terkait pertanian atau produk lama, lingkungan untuk memperkenalkan produk. Slide yang selanjutnya adalah penjualan kokopit. Yang pertama, pendapatan utama dari penjualan kokopit sebagai media tanam di dalam negeri dan pasar ekspor. Yang kedua, penjualan kokofiber. Pendapatan dari penjualan kokofiber sebagai bahan baku untuk kerajinan maupun industri. Yang ketiga, penjualan produk tanam. Pendapatan dari produk jadi seperti keset atau matras yang dibuat dari kokofiber. Slide selanjutnya, customer relationship. Yang pertama, dukungan teknis, yaitu memberikan panduan penggunaan kokopit kepada para petani. Yang kedua, kemitraan jangka panjang, membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan industri melalui kontrak pasokan reguler. Yang ketiga, komunitas online, mengelola forum atau grup media sosial untuk berbagai informasi, tips, dan pengalaman. Slide selanjutnya yaitu key activities. Yang pertama, pengumpulan bahan baku, mengumpulkan sabut kelapa yang melimpah dari perkebunan, bisa jadi dari pertanian dan lain-lain. Yang kedua, proses pengolahan, mengelola sabut kelapa menjadi kokopit dan kokofiber. Yang tiga, pemasaran dan penjualan, melakukan promosi, negosiasi, dan penjualan produk. Untuk bagian selanjutnya itu ada key research, yaitu yang pertama bahan baku melimpah, di mana kita tahu Indonesia adalah satu negara penghasil kelapa terbesar
sehingga bahan baku sabut kelapa dapat kita dapatkan karena jumlahnya yang sangat melimpah. Yang kedua itu peralatan dan mesin pengolah sabut kelapa menjadi kokobit dan koko fiber yang bisa kita gunakan. Yang ketiga itu sumber daya manusianya, di mana banyak tenaga kerja kita yang terampil, mulai dari pengumpul bahan baku hingga pemasaran produk. Lalu yang selanjutnya itu ada key partnership. Yang pertama itu petani kelapa, di mana berkolaborasi dengan petani kelapa ini untuk mendapatkan pasokan sabut kelapa yang berkelanjutan. Yang kedua, distributor dan eksportir, di mana bermitra dengan pihak yang dapat memperluas jangkauan pasar, baik itu di dalam negeri maupun internasional. Yang ketiga, pemasok mesinnya itu bekerja sama dengan produsen atau pemasok mesin yang mengolah sabut kelapa ini agar bisa kita manfaatkan menjadi koko fiber atau kokobit. Cost structure-nya itu yang pertama, biaya bahan bakunya bisa kita membelinya atau mengumpulkan sabut kelapa dari para masyarakat atau pengumpulnya. Yang kedua itu biaya operasionalnya, yang dimana biaya-biaya seperti pengguna listrik, air, dan pemeliharaan mesin. Lalu yang ketiga itu biaya tenaga kerja, di mana kita menggaji karyawan yang terlibat dalam pengumpulan, pengolahan, dan pemasaran produk. Yang keempat, biaya pemasaran dan penjualan, di mana biaya seperti iklan, promosi, dan kegiatan kita selama penjualan. Yang kelima itu biaya logistik, yaitu biaya kita dalam mengemas, transportasi, dan pengiriman produk ke seluruh daerah yang ada.